Oke, kembali lagi bersama saya di Movila. Kali ini saya ada informasi sangat menarik ya tentunya untuk para pemirsa semua, di mana momen tahan tangis dan haru dari saksi KPU Komisi Pemilihan Umum Yudhistira yang sudah mengeklaim bahwa Sirekap itu telah diaudit 2 kali. Nah, hal itu ia sampaikan menjawab kuasa hukum Anies Mohaimin, Bang Wijojanto yang menanyakan tentang desain Sirekap. Yudhistira pun mengungkapkan bahwa Sirekap itu telah diaudit oleh 2 lembaga. Dan kemudian tuduhan-tuduhan curang yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03 kepada KPU itu rupanya membuat saksi dari KPU merasa terzalimi dan sempat tidak kuat tahan tangis di ruang MK. Nah, saksi KPU itu merasa dirugikan oleh para tim kubu 01 dan 03 yang selalu menodong KPU itu tidak netral. Nah, padahal menurut saksi dari KPU tersebut, dari berbagai tempat pemungutan suara sampai ke penghitungan kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat, itu sudah ada saksi partainya, dan pasti saksi partai tersebut itu diambil dari kader terbaiknya. Nah, di sini saya ada beberapa cuplikan ya terkait dengan laporan-laporan dari saksi KPU yang dihadirkan di ruang MK ini sangat luar biasa sekali penjelasannya. Mari kita simak bersama ya. Ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development Sirekap itu gitu ya. Nah, kami memiliki ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang segregated. Karena saya kebetulan adalah security, jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan atau seperti itu. Kalau kita bicara, kalau dia punya authorization, dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi, itu kita bisa tahu itu siapa yang melakukan, jam berapa dia melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada 2 pendekatan. Yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi, oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Betul. Jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada cross check dan kawan-kawan. Nah, ketika kita bicara tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak ada yang sempurna di bawah langit ini, dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah, kami diaudit. Bisa dipakai. Ada 2 lembaga yang melakukan audit. BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf yang mulia. Ya. Nah, jadi kami sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus, ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu, bismillah. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali gitu ya. Lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap, saya menyebutnya visi atau aneh secara anomali. Tapi kita tetap terima. Kita tetap terima karena yaitu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa tadi di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar. Jadi itu statement KPPS, ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk take down. Jadi, nah setelah saya lupa hari kedua atau malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita Pak Hasim dan jajarannya memutuskan ya udah kita pakai automated take down. Jadi kalau sudah lewat angkanya kita nggak langsung publish. Jadi suara yang dari KPPS itu nggak langsung automated publish, kita lihat dulu. Teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi apakah memang benar angkanya segitu, karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim. Itu yang kita lakukan. Tapi fitur itu tidak kita enable
dari awal. Karena apa? Karena ya kita awalnya sudah punya husnuzon menyatakan bahwa lah itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS ya begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan. Ya, kalau kita punya delegation kita harus memberikan authority, kita harus memberikan trust di situ. Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu ya terpaksa switch itu kita aktifkan. Baru teman-teman itu mulai bekerja. Nah, lalu ketika kita bicara terkait dengan Sirekap ditutup dan kawan-kawan, sebenarnya tadi Sirekap itu Bapak Ibu sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan, itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah Sirekap. Tapi itu info publik. Pemilu 2014 itu adalah info publik. Sirekap 2024 itu adalah info publik, mohon maaf. Sirekap seperti websitenya mungkin sirekap-web.kpu.go.id itulah tempat orang nyetor data, memperbaiki data dan kawan-kawan. Nah itu yang sebenarnya tidak pernah tutup sampai sekarang juga untuk keterbukaan informasi publik teman-teman di daerah masih berusaha mengumpulkan hasil yang masih belum ada gambarnya dia nih, sekaligus juga melengkapi kayaknya form rekapitulasi ya Pak ya, hasil rekapitulasi. Jadi kita punya mekanisme itu. Nah kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik atau pemilu 2014 atau kalau masyarakat menyebutnya adalah Sirekap gitu ya. Nah pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin gitu ya, karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak. Ya sudah, yang sudah masuk kita bereskan, yang sedang dalam antrian ya jangan keluar dulu, nanti keluar kotor disalahkan lagi, repot lagi kita nggak pernah tahu mana air bersih mana air kotor. Jadi itu dugaan saya, karena ya saya tergantung dari arahan dari tapi itu setelah kita berdiskusi seperti itu kebatinan yang saya tangkap adalah oke, karena tidak yakin dengan data yang baru ini malah jangan-jangan bikin blunder, stop dulu, yang sudah keluar kita bersihkan, yang baru masuk kita sembari filter itu pelan-pelan. Jadi itu yang kami pahami. Nah terkait dengan perbaikan tadi banyak sekali menyatakan bahwa mohon maaf buat pemohon yang menyatakan bahwa menganggap saya dengan saksi secara personal saya mengenal gitu ya. Saya tidak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah bilang sesuatu yang salah, tapi saya hanya mengomentari satu kasus tentang dugaan penggelembungan. Saya nggak bicara tentang puluhan juta. Saya bilang kemarin sempat menyebut sebuah TPS ketika kami cek datanya bahwa ternyata angka itu diubah karena begini. Untuk yang tuduhan yang lain bagaimana? Saya tidak bisa tahu karena kalau ada data TPS-nya, kalau TPS ini, kita bisa lihat dan kita bisa cross check D-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Oke. Yang saya sebutkan hanya satu TPS saja. Jadi dan itu tidak bisa diambil mengatakan bahwa saya lebih benar dari yang bersangkutan, tidak. Sama sekali, bismillah moga-moga tidak. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan bahwa ada banyak sekali perubahan gitu ya. Tadi mungkin dari penasihat hukum di pemohon menyatakan sampai 763. Saya tidak bisa mengkonfirmasi itu karena saya nggak punya laptop dan saya juga butuh data bahwa itu TPS berapa supaya kami bisa konfirmasi. Tapi angka 763 itu luar biasa besar sebenarnya. Jadi kami kalau memang itu ada data TPS-nya bisa disampaikan ke KPU untuk kita lakukan investigasi bersama-sama. Nah, selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang kita lanjutkan bahwa ada saksi yang menjelaskan bahwa di KPPS Depok itu bahwa webnya dia tidak bisa dia kontrol. Nah, saya tidak yakin yang bersangkutan menceritakan dengan tepat ya, karena KPPS tidak punya akses ke web, dia punya aksesnya ke mobile. Jadi saya tidak tahu web yang mana yang bersangkutan maksudkan, gitu ya. Terus terkait dengan pertanyaan tentang DPT 204 juta, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya tidak mengerjakan terkait. Jadi Sirekap itu tidak ada data pribadi kecuali data user saja, gitu ya. DPT itu adalah sistem yang berbeda, adalah sidalih dan itu tidak dikerjakan oleh Institut Teknologi Bandung. Berikutnya mobile apps ya, tadi disampaikan bahwa kan beda-beda. Apakah itu bukan bentuk pembiaran? Nanti bagaimana kalau ada TPS yang akhirnya nggak punya KPPS foto kamera, lalu yang moto adalah sampai di PPK. Nah, itu sebabnya kita agak menurunkan bahwa boleh satu handphone itu dipakai oleh 2 orang. Tapi kita catat
Jadi setiap kali mereka login dan melakukan handshaking, mereka tuh akan membangkitkan sebuah penanda kunci privat yang berbeda. Saya rasa cukup ya terkait dengan tanggapan dari saksi KPO yang mana telah dituduh curang, dituduh tidak netral terkait dengan Pilpres 2024 kali ini, di mana tuduhan itu yang dilakukan oleh 01 dan 03 itu rupanya di sini sudah ditanggapi oleh saksi KPO bahwa KPO itu netral, KPO itu tidak berpihak kepada siapa-siapa dan tidak pernah mengelambungkan data apapun. Dan kalau misalnya ada, ternyata di sini tidak terbukti dari 01 dan 03 terkait dengan pengelambungan data yang dilakukan oleh KPO. Ya seperti apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan salam demokrasi.